Hai Inspektor, kali ini Inspek History berkolaborasi dengan Sejarah Romawi untuk mengangkat beberapa tema dari zaman Romawi. Konten-konten ini merupakan hasil tulisan dari teman kami yang bernama Frank, yang merupakan lulusan hubungan internasional di Universitas Jenderal Sudirman. Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang apa itu Republik dan bagaimana asal-usul Republik dari bangsa Romawi. Republik merupakan istilah yang sangat sering kita dengar di zaman yang modern ini. Negara kita, Indonesia, juga menganut sistem pemerintahan ini. Republik, sebagai sistem pemerintahan, memang bukanlah inovasi yang baru, melainkan sudah memiliki sejarah yang sangat panjang. Sekalipun demikian, di sepanjang sejarah, umumnya sistem pemerintahan yang digunakan bukanlah berbentuk republik, melainkan berbentuk kerajaan atau kekaisaran, di mana terdapat seorang pemimpin yang berkuasa. Karenanya, tidak mengherankan jika sepanjang sejarah kita lebih sering menemukan nama raja atau ratu yang sangat berpengaruh, dan bukanlah seorang presiden dari negara yang berbentuk republik. Dalam sejarah, kita bisa melihat beberapa bentuk negara republik. Misalnya Republik Venesia dan Republik Firenze, Republik Belanda, Amerika Serikat, Revolusi Prancis, dan sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk republik. Namun, saat membicarakan mengenai republik, apakah kamu mengetahui sejarah dari istilah republik itu sendiri? Istilah republik memiliki sejarah yang sangat panjang. Istilah republik dari Romawi berbeda dengan istilah demokrasi dari Athena. Kedua istilah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Karena dalam konten ini, yang dibahas adalah republik, kami tidak akan menjelaskan mengenai demokrasi Athena, yang nantinya mungkin akan diangkat menjadi konten tersendiri. Apabila konten yang satu ini mendapatkan banyak penonton dan dukungan di karya Karsa, istilah republik digunakan oleh penulis dan negarawan bangsa Romawi untuk merujuk pada negara mereka sendiri. Republik, yang dalam bahasa Latin kuno merupakan penggabungan dari dua kata dasar, yaitu res dan publica, di mana res berarti benda, barang, atau juga kepemilikan. Sedangkan publica merupakan bentuk feminim dari publicus, yang berarti publik, masyarakat, atau warga. Jadi, res publica bisa diterjemahkan sebagai barang publik, atau bisa dipahami juga sebagai persoalan publik. Kata res publica ini lalu berkembang dari berbagai bahasa dan muncullah kata republik dalam bahasa Indonesia. Lalu, apa asal-usul yang lebih mendalam lagi tentang istilah ini?
militer dan luar negeri. Senat Perang tersebut dijuluki Perang Punisia. Setelah Republik Romawi menang, dominasinya meluas dari semenanjung Iberia hingga Timur Tengah. Ketika sudah tidak ada lagi negara yang mampu menyaingi Republik Romawi, masalah justru muncul dari dalam, karena kesenjangan sosial yang sangat tinggi, persaingan politis yang sangat sengit, dan juga politikus-politikus yang sangat ambisius. Akhirnya Republik Romawi jatuh ke dalam periode Perang Saudara. Pertama, di antara Gaius Marius dan Sulla, lalu di antara Julius Caesar dan Pompey Magnus, dan yang terakhir di antara Octavian dan Mark Antony. Kemenangan Octavian atas Mark Antony dan perubahan namanya menjadi Augustus dijadikan sebagai patokan dimulainya era baru bagi bangsa Romawi, yaitu era Kekaisaran Romawi. Secara praktis dan de facto, Republik Romawi telah berakhir, dan kekuasaan yang tadinya dipegang oleh kelompok pejabat terpilih, Senat dan Dewan Majelis, beralih ke satu orang saja, yaitu seorang kaisar. Meski demikian, Augustus membentuk sistem kepemerintahan yang sangat unik, mencampurkan kekuasaan otokratik dengan fasad seremonial, tradisi republikan yang dijaga. Tiap tahunnya, Dewan Majelis masih memilih pejabat terpilih, meskipun keputusan akhir mengenai posisi ini berada di tangan kaisar, dan biasanya posisi-posisi ini diduduki oleh kerabat kaisar. Augustus juga tidak pernah memegang gelar emperor atau kaisar, sebagaimana istilah itu dimengerti sekarang. Augustus lebih memilih gelar Princeps Civitatis, yang biasa diterjemahkan sebagai warga pertama. Jika demikian, mengapa Octavian menggunakan gelar Caesar? Gelar ini tidak bisa dipisahkan dari Julius Caesar, seorang pemimpin militer jenius yang demikian terkenal dan berpengaruh, namun terbunuh akibat konspirasi sekelompok politikus dan pejabat yang merasa kuasanya sudah demikian besar dan mengancam Republik Romawi. Menyadari fakta ini, Octavian bertindak dengan sangat hati-hati dan tidak terlalu mengusik tradisi republik yang sudah bertahan begitu lama di bangsa Romawi. Uniknya lagi, penulis, negarawan, dan masyarakat umum bangsa Romawi masih merujuk pada negara mereka sebagai Res Publica, atau juga dengan nama resmi negara Roma pada masa Republik, yaitu Senatus Populusque Romanus, yang diterjemahkan menjadi Senat
Serikat mendapatkan inspirasi dari Republik Belanda dan Republik Romawi. Bahkan masa kepemimpinan presiden 2 periode seringkali dikaitkan dengan kekaguman George Washington akan tokoh Romawi yang bernama Lucius Quinticus Cincinnatus. Di abad ke-19, arus sejarah kembali berbalik, dan monarki, bahkan monarkisme yang lebih absolut, kembali mendominasi daratan Eropa, dengan munculnya figur-figur seperti Napoleon Bonaparte dan Otto von Bismarck. Baru setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, bentuk negara republik kembali mendominasi bentuk kepemerintahan negara-negara di dunia, khususnya bekas-bekas jajahan negara-negara Eropa seperti Indonesia kita ini. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.